pertama kalinya cobain steak tapi pakai daging rusa guys. Kayak gini penampakannya. Baru tahu rusa yang biasanya Mimin lihat di TV itu bisa kita makan. Dan di sini daging rusanya dibikin steak. Katanya sih daging rusa tuh manfaatnya lebih banyak dari daging sapi. Dapetinnya tuh kalian mesti ke Meat Bro guys. Mimin nyamperin cabangnya yang ada di Pasar Modern Intermoda Cisauk. Ternyata rame juga ya yang makan di sini. Yang Mimin suka, mereka tuh jujur banget. Kalau dagingnya pakai meltik, menunya ditulis meltik. Dan ada juga daging yang real meat, bukan meltik. Yang bikin kaget lagi, ini tuh warung tendaan, tapi ada menu venison steak alias daging rusa. Penasaran banget ya, emang kayak gimana daging rusa rasanya? Ternyata daging rusa tuh tebel banget ya, berserat tapi juga tetap empuk. Tuh guys, warnanya juga merah. Ternyata enak juga, ada aroma uniknya gitu. Daging rusa tuh proteinnya lebih tinggi dan rendah lemak loh. Untuk steak yang meltik, Mimin pesen yang tenderloin guys. Siramin barbecue sausnya. Wah, ini sausnya mantep banget guys. Dan karena ini daging meltik, jadi dagingnya tuh lebih juicy. Tapi Mimin paling suka sama mushroom sausnya ini guys. Gurih, umami banget. Emang mantep banget ya Meat Bro. Daging-daging yang meltik sampai yang premium ada semua di sini guys. Contohnya ini nih, mereka tuh ada iga panggang dan ini pakai US ribs loh. Segampang itu copot dari tulangnya. Wah, dagingnya bener-bener lembut. Setiap steak udah ada buncis, jagung, dan french fries. Dan itu semuanya enak banget. Yang penasaran buruan cobain di Meat Bro. Kalau mau belajar makan makanan India, yang paling cocok ya nasi kandar ini nih. Walaupun orangnya kelihatan barbar dan tumpeh-tumpeh nuangin kuahnya, tapi dijamin bersih dan higienis banget kalau di sini. Abangnya jualin makanan kayak sambil goyang ya, lihai banget. Nah, katanya nasi kandar ini nih yang jadi favoritnya warga se-Malaysia. Namanya nasi kandar Sulaiman. Mereka buka dari pagi dan sorean dikit pasti udah ludes. Tempatnya pasti sesek penuh sama orang-orang India dan Melayu. Dari nasi dan lauk-lauknya aja meriah dan gede-gede banget. Ini abang-abangnya dari pagi gak berhenti-berhenti, tangannya jualin orang-orang saking ramenya. Terus kalian juga bisa pesen dengan porsi sejumbo ini. Buset, orang India lambungnya kuat ya, sekali makan bisa sebanyak ini. Tuh, segini banyaknya kalau orang India yang makan. Tapi Mimin pesen porsi yang normal aja udah cukup deh. Dan pastinya pakai kuah sampai banjir-banjir dong. Mimin pesen pakai ayam goreng bumbu bawang bombay yang cita rasanya tuh gurih dan ada manis-manisnya gitu. Gak lupa pesen sayur dong biar pencernaannya lancar. Mimin tahu sih kenapa orang lokal suka nasi kandar di sini. Bumbu rempahnya tuh kuat dan nendang banget. Kalau lagi di Pineng kalian wajib samperin ya. Tiap malam Simbah ini duduk ngemper dan masak macem-macem jeroan sapi. Yang ngincer masakannya tuh banyak banget, selalu dipenuhin sama orang-orang. Dan untuk kesini kalian tuh harus nyebrangin lautan manusia Surabaya yang barbar. Nih, Mimin tuh lagi ada di Sego Babat Bu Yani yang ada di Pandegiling guys. Bahannya tadi tuh masak jeroan-jeroan sapi khas Madura ini nih. Tapi selain jeroan sapi banyak juga lauk kayak cumi dan tongkol. Dan pastinya nasinya tuh nasi jagung kesukaan orang Madura. Terus sambelnya ini pakai sambal korek yang asin pedes gurih guys. Duh, enak banget. Babatnya kenyal-kenyal dan tipe jeroan di sini tuh bukan yang digoreng kering gitu, tapi masih basah dan becek. Ususnya basah, paru-parunya pun basah guys. Tapi beneran deh, jeroan sapinya tuh gak ada amis-amisnya guys. Gurih maksimal. Jangan lupa setiap makan nasi jagung Madura kayak gini wajib pendampingnya peyek guys. Tongkol, sambal korek, bahkan mie-nya ini enak banget guys, serius. Pokoknya Mimin cinta banget sama orang-orang Madura yang ada di Surabaya. Kalian cobain juga deh Sego Babat Bu Yani ya. Wakanda forever. Tuh, ternyata kuliner di Indonesia Timur tuh kaya banget loh. Buat kalian yang mau cobain kuliner Indonesia Timur asli, nggak perlu mahal-mahal buat beli tiket pesawat, karena semuanya udah dibawa ke festival kuliner ini. Meta buka gudang ada festival kuliner Serpong Torang Perasa. Nah, ini nih guys, festival kuliner Serpong Torang Perasa. Lokasi tepatnya tuh ada di parkiran timur Sumarekon Mall Serpong ya. Mulai dari Bali, NTT, Makassar, Manado sampai Papua, semuanya ada di sini. Yang pertama ini Mimin cobain konro bakar di Karebosi ya. Baru diangkat iganya udah copot guys dari tulangnya. Parah, ini empuk, juicy, meresep banget bumbunya. Dan tenannya ini tuh asli didatengin langsung dari Makassar guys. Jadi rasanya udah pasti otentik. Lanjut jalan lagi, lihat ada antrian rame-rame banget. Ternyata orang-orang tuh cari rahang tuna asap khas Papua ini guys. Republik Seafood ini tuh udah viral banget di mana-mana dan akhirnya Mimin bisa cobain rahang tunanya yang gede banget. Asli, ini tuh smoky dan banyak banget lemak tunanya. Dan bumbunya ini gak kayak ikan bakar pada umumnya guys. Lebih gurih, apalagi dipakein sambal matanya. Beuh, seger banget. Dan makannya tuh pakai daun singkong rebus. Wah, the best banget sih. Ini 10/10 dari Mimin. Lanjut Mimin cobain coto daeng tayang Makassar. Ini baru yang asli dari Makassar. Kuahnya pekat
berempah. Dan yang penting potongan dagingnya tuh gede-gede terus empuk banget. Dan makannya tuh wajib pakai buras ya guys. Pokoknya di Torang Perasa ini tuh bikin bingung guys, soalnya tenan-tenannya enak-enak. Rasanya pengen Mimin cobain satu-satu deh. Bahkan kalian juga bisa nemuin abon gulung pawai asli Papua ini loh guys. Nah, event festival kuliner Serpong Torang Perasa ini ada cuma dari tanggal 28 Agustus sampai 28 September aja ya. Gak cuma bisa kulineran, tapi banyak banget games menarik yang bisa kalian mainin. Ada fireworks, dan catat ya, tanggal 19 September nanti bakal ada guest star Wijaya 80. Yuk guys, samperin. Apapun masakannya, yang penting dari tangannya orang Madura ya guys. Kayak ini nih, nasi kerawu yang jual orang Madura. Bikin salfok deh, sambelnya tuh warna hitam guys. Makanya ngemper di pinggir jalan dan deket pasar. Nih, Mimin tuh lagi ada di nasi kerawu yang Mimin temuin di pasar Krempien Gresik. Jualannya cuma di gerobakan, agak nggak meyakinkan. Dan sebenarnya nasi kerawu tuh makanan khas Gresik ya guys. Isinya tuh macam-macam lauk kayak daging suwir, babat, usus, bebek. Terus di sini ada bali telur dan tahu juga. Yang bedain sambelnya tuh hitam karena pakai sambal petis. Emang ini tuh bukan nasi kerawu yang terkenal, tapi Mimin jamin deh bakal jadi nasi kerawu terenak yang pernah kalian makan. Lihat deh, bumbunya tuh pekat dan oily guys. Dan ini tuh bener-bener gurih banget, bukan tipe yang manis gitu. Terus babatnya ini walaupun hitam tapi bersih dan gak amis sama sekali guys. Sambal petisnya pun mantep banget guys, dipaduin jadi satu sama serundeng dan nasinya. Enak banget. Ini sih wajib banget kalian cobain ya kalau kalian ke Gresik. Ini tuh bebek setengah ekor, tapi kayak 1 ekor guys, karena gede banget. Masih jadi misteri kenapa bebek betutu di Bali itu bebeknya gede-gede banget ya. Teksturnya seempuk ini. Wah, lala oase rasa sekarang udah ada di Bali guys. Tuh bangunannya bagus banget ya. Mereka tuh asli Bandung dan sekarang udah buka di Bali. Yang di Bali tempatnya lebih estetik. Di sini juga ada ruang VIP-nya guys. Dan pastinya ada toilet dan musola yang bersih. Saking luasnya mereka tuh sampai punya playground anak-anak yang gede banget. Puas deh bocil-bocil main di sini. Orang tuanya bisa makan dengan tenang. Terus ada ruangan indoor yang ber-AC. Untuk makanannya ini halal dan selera kita semua guys. Yang terkenal dari outlet Bandung tuh nasi goreng sapi marangginya. Ini the best sih, sapi marangginya manis gurih. Jagoannya nih guys, nasi campur laloba. Isiannya lengkap, ada ayam goreng, kulit crispy. Dan ini ala Bali gitu ya, ada lawar kacang panjang dan sate lilit. Pastinya ini versi halal ya. Bebek betutunya seempuk ini. Paling juara tuh ya bebek betutunya ini nih guys. Bumbunya otentik, mantep banget. Selain menu Indonesia yang medok, di sini juga ada menu fusion. Sehat nih guys, Thai beef salad. Mimin juga pesen tahu gejrot mereka. Manis, seger, enak banget. Dan bakwan jagungnya ini gede-gede dan kers banget guys. Terus ternyata kita tuh dapat dessert tiramisu. Dan gila, ini tuh enak banget guys. Mimin sampai salfok. Minumannya juga banyak macamnya ya, mulai dari es-esan, kopi, sampai jus. Yang biasa cari kuliner halal di Bali, cus cobain deh kesini. Bluder digulung-gulung terus diisiin keju sampai setebel ini guys. Asli kreatif banget dan ini tuh enak guys. Emang Bandung tuh jagonya bikin roti. Kayak di sini nih tempatnya tuh mewah tapi harga rotinya cuma mulai 5 ribuan aja. Ada buy one get one pula. Paling seneng kalau ada toko roti yang ada teksturnya kayak gini guys. Jadi kita bisa cobain. Tuh anti nipu dan anti gimmick ya. Lokasinya tuh di Amaro. Biasanya orang-orang kalau ke Bandung bawa pulang oleh-oleh roti di sini guys. Yang paling terkenal tuh bluder gulungnya. Tapi selain itu varian rotinya tuh banyak banget. Pokoknya bikin kalap mata deh. Soalnya harganya juga murah banget guys. Dan pastinya dengan kualitas yang bagus ya. Ngebake roti dan packingnya tuh selalu fresh di tempat loh guys. Bahkan kue-kue kering pun juga ada di sini. Udah penasaran banget sama bluder gulungnya. Asli ini gede banget. Yang ini feelingnya abon, full banget dari ujung ke ujung. Dan bludernya sendiri tuh lembut banget. Lanjut mereka juga punya pisang bolen. Ini tuh salah satu pisang bolen yang terbaik yang ada di Bandung guys. Pisangnya ini premium, pakai pisang raja, mateng sempurna. Salfok sama packagingnya ya, cantik banget. Kalau yang ini bluder biasa yang gak digulung. Ternyata rasanya tuh macem-macem. Bahkan ada yang feelingnya pakai durian loh. Unik banget deh, jadi gak kayak makan bluder yang isiannya itu-itu aja. Selain itu ada brownies choco chip guys. Ini tuh ukurannya gede banget ya browniesnya. Rasanya tuh legit dan nyoklat banget. Ya ampun, banana cake-nya wangi pisang banget guys. Pisangnya aja pakai pisang raja bulu loh. Lihat tuh banana cake-nya lembut tapi juga padat guys. Ini juga bisa buat cemilan guys, almond pastry. Kulit pastry yang diolesin mentega, ditaburi gula pasir dan kacang almond. Bikin nagih banget guys. Kalau ke Bandung wajib banget ya bawa pulang oleh-oleh Amaro. Nemuin seblak prasmanan, ambil-ambil sendiri. Terus ini kuahnya, waduh serem, merah banget. Mimin agak kaget, ini baksonya juga moncrot loh guys. Buat dapetin seblak itu kalian mesti jalan menuju gang itu guys. Yuk.
tinggal jalan lurus aja sampai ketemu warung yang warnanya ungu guys, seblak prasmanan Almira. Tuh guys, full cimi-cimi. Jujur ini topping seblak termeriah yang pernah Mimin tahu, udah kayak di Garut padahal ini di Malang. Dan ternyata tetehnya yang punya ini orang asli Garut loh guys. Pas dimasak aja wangi pedesnya langsung nusuk hidung. Dan ini Mimin pesennya kuahnya merah, kuentel guys. Kuahnya yang merah ini bener-bener 100% real cabai rawit. Gila ini bundir namanya, pedes banget woy. Tapi jujur cuman seblak di sini yang bener-bener otentik asli Garut. Aduh parah sih ini, kayak kebakar guys seisi mulut Mimin. Ya ampun. Mungkin biar seger kali ya dikasih es teh manis sama Mimin cowok. Tapi guys, es teh manis ini tuh gulanya ternyata banyak. Bisa 3-4 sendok per gelas. Mending ganti Nutrisari aja. Untung banget ternyata tetehnya juga jual Nutrisari. Bayangin deh, es teh kan gulanya 3-4 sendok per gelas. Nah, batasan gula harian kita tuh maksimal 4 sendok makan per hari. Tapi kalau Nutrisari ini cuman 9 gram loh guys, nggak sampai 1 sendok. Ternyata emang lebih baik minum Nutrisari ya. Selain seger dan kandungan gulanya lebih dikit dibanding es teh manis, ternyata satu saset Nutrisari ini memenuhi 100% kebutuhan vitamin C harian dan tinggi vitamin D loh. Mulai sekarang kalau mau yang seger, pilih gulanya yang lebih dikit ya guys, kayak Nutrisari ini. Bisa-bisanya ada tumpeng bakso isinya cabai mercon, terus masih Mimin sambelin kuahnya guys. Lihat deh cabenya sebanyak itu. Ini tuh bakso Solo yang rame banget di Surabaya guys. Yuk ikut Mimin. Namanya tuh bakso Solo Mas Ari ya. Tuh kalian lihat deh yang makan banyak banget. Makin malam tuh selalu serame ini guys, karena sekarang musim hujan kali ya, jadi paling cocok ya makan bakso. Di sini tuh bakso Solonya beda banget dari yang lain guys, karena banyak banget variannya. Dulu pas pertama kali kesini tempatnya tuh masih emperan guys, dan sekarang mereka udah extend sampai dalam tuh. Jadi kalian bisa makan di dalam. Ngikutin tren banget nih, mereka bikin bakso keju real pakai keju mozzarella yang bisa molor kayak gini guys. Keju mozzarellanya tuh premium banget. Nah ini nih bakso tumpeng yang menjulang tinggi. Beneran guys, ini tuh gede banget sampai Mimin effort makannya. Di dalam tuh ada isian cabai mercon dan tetelan sebanyak ini guys. Makan bakso yang wajib sampai warnanya merah ya, dan kasih sambal yang banyak. Gila ini bakso urat jumbonya mekar banget. Tipe bakso Solo Mas Ari tuh emang daging dan gede banget ya ukurannya, sampai nggak muat loh mulut Mimin yang lebar ini. Komposisi dagingnya banyak dan teksturnya kenyal. Dan yang ini isian telur asin guys. Mimin baru nyadar ternyata di sini juga ada mie ayam bakso loh. Mie ayamnya enak banget guys, terus masih ditambahin 3 bakso. Cus kalian yang penasaran buruan cobain. Sate siput. Kalau di Jawa Timur mah bekecot banyak banget yang makan, tapi kenapa dinamain sate 02 ya? 02 itu apa Pak? Bekecot. Kenapa kok Siput. 02? Lambang itu amat. Oh, lambang doang. Iya. Tapi kok aneh ya, kenapa harus angka 2? Anyway, bapaknya yang jual ini asli Kepanjen yang biasanya terkenal sama olahan bekicot. Sekarang kan lagi musim hujan ya, pasti banyak banget stok bekicotnya. Mimin beli sate, krengsengan, dan keripik bekicot harganya cuma 20.000 aja guys. Kalau kalian berani nggak cobain bekicot? Jangan dibayangin bentuknya yang berlendir-lendir itu. Tuh bekicotnya gendut-gendut ya di musim hujan kayak gini. Yang belum coba rugi banget sih, karena beneran seenak itu daging bekicot. Nah ini krengsengan 02 nya guys, mirip banget sih kayak satenya, cuman ini nggak ada bumbu kacang. Yang paling Mimin suka tuh ya keripik bekicotnya ini nih. Kalau udah makan satu pasti ketagihan, soalnya bener-bener renyah, kriuk, terus gurih banget. Udah gitu bekicot tuh punya banyak gizi loh juga